pagi, Bunda. Saya tutup pintunya. Apa kabar? Baik. Baik. Ini kok dari malam tidur Tidurnya baru saya sedikit terganggu karena karena ke saat sabatu gitu atau bersihin serasa kencing keluar di celana. oh begitu. Itu buat saya Dari malam kurang dia kurang nyaman. nyaman. Tapi Iya. sekarang Sekarang sudah ini masih- menyusui. Sudah menyusui tapi masih kalau aku masih keluar. Gitu. Baik, Ibu Betty sambil gendong adiknya, saya tanya sebentar tentang apa namanya yang tadi ketidaknyamanan itu. Iya. Ibu Betty pernah dengar tentang inkontinensia urin? Belum pernah dengar. Oh ya, baik, saya jelaskan sebentar tentang apa itu inkontinensia urin ya, Ibu Betty ya. Atau biasanya kita sering mengatakan gangguan kencing yang kita sering kencing tiba-tiba begitu. Kita orang awam biasa ngomong begitu. Jadi Ibu Betty itu inkontinensia urin itu adalah gangguan buang air kecil. Gangguan buang air kecil di mana kita atau seseorang tidak bisa mengontrol proses buang air kecilnya. Nah, untuk inkontinensia urin ini ada macam-macam, ada beberapa. Jadi yang pertama itu inkontinensia stres, kemudian yang kedua itu inkontinensia dorongan, terus inkontinensia luapan dengan inkontinensia total. Nah, saya jelaskan untuk empat kriteria ini, empat tipe ini. Kalau untuk ini inkontinensia stres itu biasanya kondisi urinnya atau kondisi buang air kecil itu saat kandung kemih berada dalam tekanan seperti yang Ibu Betty keluhkan itu pada saat Ibu Betty batuk atau pada saat bersin atau pada saat tertawa. Itu yang namanya inkontinensia ini stres. Kemudian kalau inkontinensia dorongan itu kondisi urin keluar saat ingin buang air kecil yang sangat intens secara tiba-tiba. Nah, kemudian untuk inkontinensia luapan itu ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih sehingga sering mengompol. Yang keempat, inkontinensia total itu kondisi ketidakmampuan kandung kemih untuk menyimpan urin sama sekali sehingga selalu mengompol. Itu ada 4 macam itu. Yang keempat itu yang paling berat sepertinya. Kemudian penyebabnya, kita tahu jenis-jenisnya, terus kita tahu penyebabnya. Penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama itu, kalau yang inkontinensia stres itu biasanya disebabkan karena melemahnya atau rusaknya otot-otot yang berfungsi untuk mencegah proses buang air kecil, seperti otot dasar panggul atau istilah kesehatannya itu sphincter uretra, lubang keluarnya urin, lubang keluarnya air kencing itu terganggu. Nah, untuk otot-otot panggul kan kita baru habis melahirkan ya, saya lihat di catatan tadi pagi itu baru melahirkan kemarin. Jadi sekali kalau otot dasar panggulnya tertekan kepala anak itu yang membuat ini pada saat bersin atau batuk keluar kencing. Kemudian kalau inkontinensia dorongan itu disebabkan karena aktivitas berlebihan dari otot detrusor namanya, yang mengendalikan kandung kemih itu. Kemudian karena mengkonsumsi banyak alkohol dan kafein, kopi. Nah, kalau yang inkontinensia luapan itu disebabkan karena ada penyumbatan pada kandung kemih sehingga mencegah pengosongan sepenuhnya. Ini sering terjadi pada saat terjadi pembesaran prostat. Tapi untuk kita yang perempuan sepertinya tidak ada prostat ya, jadi biasanya ini mungkin lebih banyak di para laki-laki. Kemudian yang inkontinensia total itu disebabkan pada masalah kandung kemih dari sejak dia lahir, atau dia kena cedera tulang atau fistula, atau ada jalur baru pada kandung kemih. Nah, penyebab itu tadi beberapanya. Kemudian untuk pencegahan supaya nanti tidak terjadi inkontinensia urin itu, yang pertama menjaga berat badan supaya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang. Kemudian menghindari atau membatasi
konsumsi minuman alkohol dan ini kafein. Kemudian bisa melakukan latihan atau olahraga otot dasar panggul supaya kuat, kemudian menghindari merokok atau senam kegel nanti pulang ke rumah bisa dilakukan untuk menguatkan otot-otot dasar panggul. Kemudian pengobatannya itu juga ada yang pertama perubahan gaya hidup, tapi untuk sementara kan mama masih menyusui, jadi adik butuh nutrisi yang sangat kuat sehingga tidak usah diet-diet yang ketat dulu ya ibu untuk ini pencegahan ini. Setidaknya mengurangi berat badan, membatasi alkohol, membatasi kopi untuk membantu proses pengobatan. Kemudian latihan dasar panggul seperti senam kegel atau yoga. Kemudian melakukan latihan ini kandung gemi menggunakan bantalan penyerap atau pengobatan dengan menggunakan resep dokter. Untuk yang lebih intensial ini total itu ya mungkin membutuhkan prosedur seperti pembedahan. Kemudian atau prosedur sling untuk inkontinensia stres. Seperti itu Ibu Betty. Setelah penjelasan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya mengerti. Oh, Ibu sudah mengerti. Semoga 2-3 hari ke depan ini batuk-batuk dengan bersin-bersin tidak terjadi lagi ya, karena kemarin baru harus melarikan jangan sampai karena otot dasar panggul yang masih melemah jadi batuk kencing keluar sendiri. Baik Ibu Betty, saya catat dulu ya dalam buku ini. Saya lanjutkan ke pasien sebelah dulu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu Betty bisa panggil saya untuk ada keperluan. Begitu saja saya pamit dulu. Terima kasih.